Baiklah, kita mulai ceritanya. Pendukung Werder Bremen pernah berkata, tidak ada sutradara yang lebih besar dari Johann Micoth. Dia adalah orang di balik semua film terbaik kami. Jika kamu tidak mengetahuinya, itu keterlaluan. Dan jika kamu termasuk salah satu di antara orang yang tidak mengenalnya, saya akan memberitahu kalian. Dia adalah pemain nomor 10 sejati, spesialis bola mati, salah satu dribbler terbaik, yang tidak hanya menjadi idola Toni Kroos, tetapi juga mewakili deretan playmaker berbakat yang menghiasi Weser Stadion. Namun dalam hal warisan, baik Diego maupun Ozil, tidak ada yang bisa menandingi pria yang mereka sebut Le Chef ini. Dia adalah sosok di balik penampilan hebat Ailton di musim luar biasa Bremen. Bahkan Miroslav Klose sendiri tidak akan bisa meraih sepatu emas tanpa dirinya. Micoth dikenal karena visi dan akurasi umpan yang luar biasa, sesuatu yang sering dibandingkan dengan Zidane oleh para pandit. Bahkan pelatih timnas Prancis sendiri, Roger Lemerre, menyoroti kesamaan ini dengan menyatakan bahwa kedua pemain ini memiliki kemampuan teknis yang luar biasa. Namun ironisnya, pemain yang sering dibandingkan dengannya justru menjadi penghalang. Seandainya bukan karena bayang-bayang Zidane, orang-orang mungkin akan membicarakannya. Dengan selisih usia hanya 1 tahun, dia ditakdirkan berada di dekat Zidane sepanjang karirnya. Micoth memulai karir sepak bolanya dengan bergabung di akademi yang sama dengan Zidane, AS Cannes. Berkembang secara tahap melalui jenjang akademik, mengasah kemampuan teknis dan visinya dengan baik. Namun saat Zidane dipromosikan ke tim utama, Micoth hanya naik ke tim B, bermain di kasta ketiga. Dan meskipun ia mampu menunjukkan potensinya dengan mencetak 8 gol dalam 19 penampilan, itu masih belum cukup untuk mendapat panggilan di tim utama. Barulah pada tahun 92, setelah Zidane direkrut oleh tim divisi 1 Bordeaux, Micoth mendapat kesempatan promosi ke tim utama. Debut seniornya terjadi tidak lama kemudian, dalam laga imbang 1-1 divisi 2 Prancis melawan Annecy. Musim itu, Micoth tampil secara reguler saat Cannes meraih posisi kedua di klasemen Liga, yang mengantarkan mereka promosi ke Ligue 1. Musim-musim berikutnya membuatnya beradaptasi di kasta tertinggi, di mana ia mengukuhkan posisinya sebagai gelandang serang yang dikenal dengan kreativitasnya dalam mengatur permainan. Selama waktunya di sana, dia memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas tim, termasuk membantu mereka finish di posisi ke-6 pada musim 93-94. Klub juga secara rutin berkompetisi di Coupe de France, meskipun tidak pernah melangkah jauh melewati babak-babak awal dalam periode tersebut. Penampilan ikoniknya terjadi pada musim 94-95. Berduet di lini tengah dengan talenta muda Patrick Vieira, Micoth mengakhiri musim dengan 8 gol dan 6 assist. Dan pada tahun 96, lagi-lagi dengan kepergian Zidane yang kali ini ke Juventus, Bordeaux yang merasa kehilangan sosok maestro lini tengah kemudian merekrut Micoth untuk menggantikannya. Meskipun demikian, dia dengan cepat beradaptasi dengan tim utama, memberikan dampak langsung melalui visi dan kemampuan teknisnya sebagai gelandang serang. Pada musim debutnya, dia tampil dalam 44 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 9 gol, dan mengukuhkan dirinya sebagai playmaker utama tim. Pengaruh Micoth mencapai puncaknya pada musim 98-99, ketika ia memainkan peran penting dalam keberhasilan Bordeaux meraih gelar Liga, yang pertama sejak 1985. Bermain di belakang penyerang Lilian Laslandes dan Sylvain Wiltord, ia menyumbang 9 gol dan 4 assist dalam 31 penampilan, yang menegaskan perannya sebagai pengatur permainan tim. Kreativitasnya menjadi kunci dalam musim yang membuat Bordeaux finish 1 poin di atas Lens, mengamankan gelar pada hari terakhir. Di kompetisi Eropa musim tersebut, Bordeaux bermain di Piala UEFA dan mencapai perempat final, dengan Micoth tampil menonjol setelah mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 8 pertandingan, termasuk gol penting dalam kemenangan kandang 2-1 atas Parma pada leg pertama perempat final. Penampilannya menunjukkan daya saing Bordeaux di level kontinental, meskipun mereka akhirnya tersingkir oleh Parma di leg kedua. Namun demikian, penampilan kuatnya telah mendorong pelatih tim nasional Roger Lemerre untuk memasukkannya ke dalam skuad pada fase pembangunan kembali pasca Piala Dunia. Micoth menjalani debut seniornya dalam pertandingan persahabatan melawan Irlandia Utara, bermain penuh dalam 90 menit dalam kemenangan 1-0. Penampilan ini menandai masuknya ia sebagai alternatif menjanjikan di posisi gelandang serang, meskipun masih berada di belakang Zidane yang sudah menyandang status pemain bintang. Pada awal tahun 2000, Micoth menunjukkan proses integrasinya dengan tampil sebagai pemain pengganti dalam beberapa laga persahabatan, termasuk saat masuk pada menit ke-46 dalam kemenangan 2-0 atas Skotlandia
di mana ia memberikan performa solid menggantikan Zidane yang cedera, sekaligus memperkuat posisinya menjelang Euro 2000, di mana saat turnamen digelar, meskipun hanya tampil 1 kali dalam turnamen tersebut, dia turut berkontribusi dalam keberhasilan Prancis meraih trofi besar kedua mereka dalam 2 tahun. Kehadirannya menunjukkan perannya yang terus berkembang sebagai playmaker serba bisa, meskipun menit bermainnya terbatas karena kedalaman skuad yang luar biasa. Prancis memenangkan final melawan Italia melalui golden goal David Trezeguet, yang memberikan Miquot gelar internasional pertamanya. Performa-performa ini telah membuatnya menarik minat klub-klub besar Eropa, dan Serie A Italia yang saat itu sedang membara menjadi tujuan Miquot berikutnya, dengan Parma, Fiorentina, serta Lazio menunjukkan minatnya. Pilihan jatuh pada Parma yang saat itu mengajukan tawaran terbaik. Setelah menjalani periode sukses bersama Bordeaux, di mana ia memberikan kontribusi besar terhadap gelar liga mereka, Miquot pindah ke Parma dengan nilai transfer sebesar 7,6 juta euro, menjadikannya salah satu tambal profil tinggi di lini tengah klub Italia tersebut. Namun, selama musim Serie A 2000-2001, Miquot menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan sepak bola Italia, yang diperparah oleh cedera serta persaingan ketat dalam skuad yang juga dihuni oleh pemain seperti Nakata dan Diego Fusser. Meskipun demikian, ia mencatatkan 29 penampilan liga, dengan 23 sebagai starter, serta membukukan 4 gol dan 4 assist. Namun perannya yang tidak konsisten membatasi tampak keseluruhannya saat Parma finish di posisi keempat. Sehingga musim berikutnya, Miquot menunjukkan peningkatan kontribusi meskipun masih terganggu oleh cedera, termasuk absen panjang yang mempengaruhi ketersediaannya. Dengan 18 penampilan di Serie A, ia mencetak 5 gol dan memberikan 1 assist, sekaligus memainkan peran penting dalam keberhasilan Parma di Coppa Italia, yang berakhir dengan kemenangan agregat 2-1 atas Juventus di final untuk meraih trofi tersebut. Namun, waktu bermain yang terbatas serta kesulitan finansial klub mendorongnya untuk mencari kepindahan demi mendapatkan kesempatan bermain yang lebih reguler. Dan saat itu, Direktur Umum Werder Bremen Klaus Allofs memiliki koneksi yang baik di Prancis karena pernah bermain untuk Bordeaux dan Marseille. Ketika ia mengetahui bahwa Miquot tersedia gratis, dia langsung terbang ke Prancis untuk membahas kesepakatan. Dengan istri Miquot sangat khawatir tentang cuaca dingin di Jerman, Allofs akhirnya berhasil meyakinkan pemain Prancis itu untuk pindah ke Jerman Utara. Tidak lama setelah bertemu pelatih Thomas Schaaf, kesepakatan pun selesai. Namun, saat itu mereka sedang mengalami periode yang penuh gejolak. Ketika Schaaf mengambil alih klub pada tahun 99, Bremen berada di ambang degradasi. Tetapi pelatih baru itu membalikan keadaan, membawa mereka finish ke posisi ke-13 di Liga, lalu bahkan memenangkan final Piala Jerman melawan Bayern Munich. Pada tahun-tahun berikutnya, Bremen bermain di Intertoto dan Piala UEFA. Setiap tahun ada sedikit peningkatan, tetapi tim tidak mampu membangun kembali kesuksesan tahun 90-an. Meskipun memiliki tim yang solid, manajemen yang baik, dan pelatih yang hebat, tetapi itu tidak cukup untuk bersaing di posisi puncak klasemen Liga. Tetapi sejak kedatangan Miquot, Bremen tidak akan pernah sama lagi. Namun sebelum itu, waktunya Piala Dunia dan dia mendapat kesempatan bermain starter dalam pertandingan imbang melawan Uruguay. Kemudian sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 2-0 dari Denmark. Namun sayangnya, sebagai juara bertahan, Prancis tersingkir lebih awal di fase grup. Dan itu juga menandai penurunan performa mereka saat itu. Tetapi di level klub, pemain berusia 29 tahun itu dengan cepat beradaptasi dengan tuntutan fisik Bundesliga. Tampil dalam 28 pertandingan Liga pada musim debutnya, mencetak gol pada laga debutnya, dan membantu tim finish di peringkat ke-6. Gaya bermainnya yang elegan sebagai playmaker membuatnya dicintai oleh para pendukung Weser Stadion, yang memberinya julukan Le Chef karena kehadiran dan kepemimpinannya di lapangan. Seperti yang pernah dikatakannya, berikan gitar kepada seorang gitaris, maka ia akan melakukan sesuatu yang indah. Dan jika Miquot adalah seorang gitaris, maka musim 2003-2004 adalah album terbaiknya. Golnya melawan Wolfsburg di putaran kedua di DFB Pokal menjadi single nomor satunya. Di perpanjangan waktu, Charisteas mengontrol bola panjang yang kemudian jatuh ke arah Miquot. Setelah mengangkat bola melewati seorang bek saat bola turun di atas bahunya, pemain Prancis itu berputar dan melepaskan tendangan voli spektakuler ke pojok atas gawang. Bremen akhirnya memenangkan DFB Pokal musim itu dengan Miquot mencetak gol di setiap putaran kecuali di final, di mana Bremen memastikan kemenangan 3-2 atas Alemannia Aachen untuk menjadi juara. Di Liga, Bremen yang tertinggal 23 poin dari Bayern pada musim sebelumnya, memimpin Liga sejak Desember hingga akhir musim,
Dengan Mikot sebagai kreator utama, Ailton yang mencetak 28 gol yang luar biasa. Sementara Ivan Klasnik juga mencetak 2 digit gol. Luar biasanya, mereka memastikan gelar di markas Bayern, sesuatu yang terasa sangat istimewa. Dengan unggul 3-0 hanya dalam 35 menit di Olympia Stadion. Pada hari itu, Mikot mencetak gol kedua, memanfaatkan umpan terobosan Fabian Ernest melewati Oliver Kahn yang menyongsong bola. Gol balasan dari Roy Mackay hanya menjadi hiburan bagi tuan rumah, yang kemudian menyaksikan Bremen mengangkat gelar Bundesliga pertama mereka dalam 11 tahun. Namun bahkan dengan penampilan seperti itu, bayang-bayang Zidane membuat pelatih Prancis saat itu, Jacques Santini, memutuskan tidak memasukkannya ke dalam skuad Euro 2004. Dan hal ini membuat Mikot mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan tersebut, yang membuatnya mengumumkan pensiun dari tim nasional. Meskipun demikian, kini ia memiliki panggung sendiri untuk menunjukkan bakatnya. Di musim berikutnya, tampil di Liga Champions untuk pertama kalinya, ia mencatat hat-trick assist dalam kemenangan telak 5-1 atas Anderlecht di fase grup, di mana tim mencapai babak 16 besar sebelum kalah dengan agregat memalukan 10-2 dari Lyon. Di Liga, Bremen gagal mempertahankan gelar mereka setelah Bayern tampil sangat dominan, dan mereka finish di posisi ketiga. Meskipun demikian, pada usia 31 tahun, penampilan Mikot justru semakin membaik. Ia menutup musim dengan 11 gol dan 16 assist. Dan meskipun tanpa tambahan trofi yang nyata, secara statistik musim berikutnya adalah yang terbaik baginya. Selain mencetak 14 gol dengan 22 assist-nya, ia juga berperan penting dalam pencapaian pribadi Miroslav Klose sebagai top skor Liga saat itu. Di Liga Champions, mereka kembali mencapai babak 16 besar. Dan seperti biasa, pengaruh Mikot tidak mungkin diabaikan. Dalam pertandingan fase grup di mana kemenangan merupakan suatu keajaiban saat melawan Udinese, Bremen sempat menyanyiakan keunggulan 3 gol dan berada di ambang tersingkir. Tetapi kemudian Mikot muncul dan menyambut tendangan bebas Frings dengan 20 menit tersisa untuk memastikan 3 poin penuh. Di babak 16 besar, ia kembali mencetak gol penentu kemenangan. Kali ini pada masa injury time pada leg pertama melawan Juventus. Menjalani laga di Turin dengan keunggulan 3-2. Kiper mereka justru melakukan kesalahan yang kemudian dimanfaatkan oleh Emerson untuk menyingkirkan Bremen melalui aturan gol tandang dengan hanya 2 menit tersisa. Di akhir musim, Bremen finish 5 poin di belakang Bayern di Liga. Namun meskipun demikian, penampilan cemerlangnya membuatnya masuk dalam Bundesliga Team of the Season untuk ketiga kalinya dalam 4 tahun, mengukuhkan statusnya sebagai jantung kreativitas tim. Setelah menjalani 4 musim yang cukup sukses, Mikot kembali bergabung dengan klub lamanya, Girondins Bordeaux, dengan biaya 3 juta euro. Meskipun masih memiliki sisa kontrak 1 tahun, ia tertarik oleh kesempatan untuk kembali ke klub yang lebih dekat dengan kampung halamannya. Kepergiannya disambut kekecewaan oleh para penggemar, yang menganggapnya sebagai salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub. Dengan warisan 169 penampilan, 47 gol, dan 60 assist di semua kompetisi. Setibanya di Bordeaux, ia segera mengukuhkan diri sebagai figur sentral di lini tengah, membawa pengalaman dan kemampuan playmaking ke tim yang finish di posisi kedua Ligue 1 pada musim sebelumnya. Ia tampil dalam 44 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak 9 gol, termasuk gol penentu dalam kemenangan 1-0 atas Lorient pada bulan Agustus. Mikot juga memainkan peran penting dalam perjalanan tim ke final Piala Liga, tampil sebagai starter dalam kemenangan 1-0 lawan Olympique Lyon, yang mengamankan trofi besar pertama Bordeaux dalam 8 tahun. Selain itu, ia juga membantu tim finish di posisi ke-6 Ligue 1 sekaligus lolos ke Piala UEFA, membuatnya tetap menjadi sosok vital meskipun telah berusia 34 tahun. Tampil dalam 29 pertandingan Liga dan mencetak 13 kontribusi gol saat Bordeaux bersaing ketat dalam perebutan gelar Liga, sebelum akhirnya finish di posisi kedua di belakang Lyon dengan selisih 3 poin. Namun, faktor usia dan cedera ringan kambuhan telah membatasi mobilitas serta jumlah penampilannya menjelang akhir musim, sehingga klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Pertandingan terakhir bersama Bordeaux adalah kemenangan kandang 2-0 atas Sochaux, menandai penutup karirnya di tempat pertama kali ia meraih ketenaran. Pada tahun 2008, Mikot secara resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola pada usia 35 tahun, menutup periode keduanya sebagai kepulangan yang memuaskan yang memungkinkannya mengakhiri karir bermainnya di Bordeaux, sekaligus berkontribusi pada transisi tim dan meninggalkan warisan sebagai gelandang yang memiliki ketenangan dan kecerdasan di atas rata-rata. Setelah pensiun, ia kemudian menjadi presiden Cannes, yang merupakan klub masa kecilnya. Bagi kedua klub itu, Mikot adalah ikon. Tetapi meskipun demikian,
Justru di Jerman warisannya terasa paling kuat. Hingga hari ini, ketika lagu The Beatles Hey Jude diputar di Weserstadion, para penggemar mengganti liriknya dengan nama salah satu pemain terbaik mereka. Dan ketika Mick mendengarnya, dia sangat terharu. Takdir mungkin membuat Mick tidak mendapat pengakuan yang layak, tetapi pujian yang datang dari para pendukung di Bremen lebih dari cukup untuk menebusnya. Sekian cerita kali ini. Sampai jumpa minggu depan.